Halo anak-anak kelas 8, kembali lagi belajar bahasa Indonesia dengan Miss Nur. Kali ini kita akan membahas tentang mengekspresikan perasaan melalui puisi. Anak-anak, kalian tahu bahwa puisi merupakan hasil ungkapan perasaan penyair yang dituangkan melalui kata-kata atau bahasa yang indah untuk mewakili perasaan. Puisi ditulis dengan bahasa yang singkat dan padat, tetapi mempunyai makna mendalam dan beragam. Setiap orang mampu untuk menciptakan puisi, artinya kalian juga mampu untuk menciptakan puisi, bukan? Nah, kita akan merekam dan mengekspresikan perasaan dan pengalaman kita dalam sebuah puisi. Dengan demikian, setiap orang dapat dikatakan memiliki potensi yang baik untuk menjadi penulis seorang puisi. Nah, bagaimana caranya agar kita mampu untuk mengekspresikan perasaan melalui puisi? Mari kita belajar bersama-sama. Ya, kita mulai dari pengertian puisi terlebih dahulu. Seperti tadi yang sudah Miss katakan, bahwa puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, yang berisi kata-kata indah yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan dan pikirannya. Nah, unsur pembangun puisi ini ada dua. Yang pertama itu adalah unsur lahir, atau yang kedua adalah unsur batin. Unsur dengan struktur sama ya anak-anak. Nah, yang termasuk dalam struktur batin puisi atau unsur batin puisi, yang pertama adalah tema, rasa, nada, dan amanat oleh penyair. Kemudian yang kedua adalah struktur lahir puisi, itu adalah diksi atau pilihan kata, imaji, tipografi, rima, ritme, serta majas. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang pemaknaan puisi juga. Bagaimanakah itu pemaknaan puisi? Yang pertama adalah kita mengidentifikasi kesatuan unsur pembangun puisi. Unsur pembangun puisi yang terdiri atas struktur batin dan struktur lahir tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Ingat ya anak-anak, dikatakan bahwa tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena kedua struktur tersebut saling mendukung dan melengkapi sebagai suatu kesatuan. Unsur pembangun puisi membantu pembaca untuk memahami puisi secara keseluruhan. Misalnya, struktur batin berupa tema dapat disimpulkan berdasarkan hubungannya dengan pemilihan kata atau citraan yang disampaikan oleh penyair. Yang kedua adalah menentukan kata kunci dalam setiap larik puisi. Dan yang ketiga adalah mengaitkan maksud puisi dengan kehidupan nyata. Yang keempat adalah memparafrasekan setiap bait puisi berdasarkan kata kunci dan realita. Yang kelima adalah menyimpulkan keseluruhan isi puisi berdasarkan data. Nah, dalam pembagian puisi termasuk ada dua jenis. Yang pertama itu adalah puisi lama dan yang kedua adalah puisi baru. Mari yang pertama kita akan membahas tentang puisi lama terlebih dahulu. Yang pertama itu adalah mantra. Mantra adalah ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Yang kedua adalah pantun. Pantun yaitu jenis puisi yang bersajak ABAB
yang terdiri atas 4 baris dalam tiap bait dengan 8-12 suku kata, 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris setelahnya adalah sebagai isi. Anak-anak, kita sudah belajar ini juga dari kelas 7 dan Miss hanya akan mengingatkan kalian kembali tentang jenis puisi lama ini. Yang ketiga adalah Carmina. Carmina yaitu pantun kilat yang mempunyai ciri seperti pantun tetapi lebih singkat lagi. Yang keempat adalah Gurindam. Gurindam yaitu puisi yang terdiri atas 2 baris dalam 1 bait, bersajak a dan berisi nasihat. Yang berikutnya adalah Seloka. Seloka yaitu pantun berkait yang ditulis menggunakan bentuk syair atau pantun, bisa 4 baris ataupun lebih. Syair yaitu puisi yang terdiri atas 4 baris dalam 1 bait, bersajak a dan berisi nasihat ataupun cerita juga. Dan yang terakhir adalah Talibun. Talibun yaitu pantun genap yang terdiri atas 6, 8, atau 10 baris dalam 1 bait. Nah, anak-anak, dari ke-7 jenis puisi lama ini, apabila kalian ingin mengetahui lebih lagi tentang jenis puisi lama, kalian boleh mencari contoh puisi lama dari buku kalian ya. Kita lanjut kepada jenis puisi baru. Yang pertama adalah balada. Balada adalah puisi yang berisi cerita atau kisah. Yang kedua adalah hime. Hime yaitu puisi pujaan yang ditujukan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Yang ketiga adalah ode. Ode yaitu puisi berbentuk sanjungan untuk orang-orang yang berjasa yang menggunakan nada atau irama yang sangat resmi dan membahas tentang kemuliaan. Yang keempat adalah epigram, yaitu puisi yang berisi ajaran atau tuntutan. Kemudian yang kelima adalah romansa. Romansa yaitu puisi yang berisi luapan perasaan cinta dan kasih sayang. Kemudian elegi. Elegi yaitu puisi tentang kesedihan. Kemudian satire atau puisi yang berisi sindiran atau kritikan. Yang berikutnya adalah terzina, yaitu puisi yang terdiri atas 3 baris pada setiap bait dengan rima A, B, A atau B, C, B. Yang berikutnya adalah soneta. Soneta yaitu puisi yang terdiri atas 14 baris dan terbagi menjadi 2 bait. Pada 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan pada 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Dan masih banyak lagi jenis puisi baru yang kalian boleh temukan sendiri nanti anak-anak. Boleh kalian cari dari internet atau kalian boleh membuka buku kalian lagi. Terdapat di buku paket yang ada di hadapan kalian, bukan? Nah, kita akan lanjutkan dengan tugas yang akan kalian kerjakan di sepanjang minggu ini. Di sini Miss sudah melampirkan satu contoh puisi karya Armin Pane berjudul Hamba Buruh. Nah, sekarang kalian boleh membaca puisinya dan setelah kalian selesai membaca puisinya, kerjakanlah tugas berikut ini.
Yang pertama, kalian menjawab 5 pertanyaan yang sudah Miss lampirkan. Yang pertama, siapakah yang dibicarakan penyair dalam teks tersebut? Yang kedua, persoalan apa yang dibicarakan dalam puisi tersebut? Yang ketiga, apa yang dimaksud dalam larik kepala pusing menimbang, menghitung-hitung uang bagi kita? Yang keempat, bagaimana perasaan penyair bagi buruh? Yang kelima, apa pesan yang ingin disampaikan penyair pada akhir puisi tersebut? Baiklah anak-anak, sampai di sini pembahasan kita hari ini. Apabila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, boleh menghubungi Miss lewat WhatsApp dan jangan lupa untuk selalu setia mengerjakan tugas kalian. Sampai jumpa.